Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita kembali ke dalam sesi ASMI Tanya Dokter Yan. Ibu Ayu Ristinanda menanyakan, Dok, kalau pasien mola hidatidosa, ibu ini memang pernah sakit mola dan PTG. PTG itu penyakit tromboblas ganas yang tentunya diberikan kemoterapi. Apakah boleh vaksin COVID-19? Pertanyaan kedua adalah, kalau habis terkena COVID-19 terkonfirmasi, artinya memang menderita COVID-19, apakah juga boleh vaksin COVID-19? Sahabat sekalian, penjelasan ini mungkin akan sedikit detail karena ada beberapa pemahaman yang cukup dalam, dan kalau tidak paham betul kayak ambivalensi begitu. Sahabat sekalian, kita bahas yang kemoterapi dulu. Prinsipnya kemoterapi pada penyakit apapun, tadi yang ditanyakan kan karena pasca mola yang menjadi penyakit tromboblas ganas. Tapi pada kemoterapi misalnya kanker serviks, kanker paru-paru, apapun, kemoterapi mempunyai efek menekan sistem kekebalan tubuh, immunosuppression. Sistem kekebalan tubuh itu prinsipnya sebenarnya ada yang dua kelompok, innate dan adaptif. Innate artinya apa? Adalah bawaan seseorang. Misalnya sistem kekebalan tubuh karena yang berupa fisik, misalnya kulit, atau misalnya sistem kekebalan tubuh yang di dalam tubuh kita yang menjadi dua kelompok lagi, yaitu seluler dan humoral. Seluler artinya apa? Sistem kekebalan tubuh yang bentuknya memang berbentuk sel, misalnya sel darah putih, kemudian makrofag dan sebagainya. Dan jangan yang kelompok lain yang humoral tulisannya, itu adalah yang bersifat tidak berbentuk sel tapi berbentuk antibodi, imunoglobulin. Tapi dua-duanya sama, dia akan menetralisir, membunuh misalnya bakteri, virus dan sebagainya. Nah, pada orang yang dilakukan kemoterapi, sistem kekebalan tubuh ini tersupresi. Artinya apa? Dia menurun kondisinya, artinya melemah. Sehingga pada pasien-pasien yang diberikan kemoterapi memang sebenarnya ada risiko untuk gampang terinfeksi, terkena penyakit lain dan sebagainya. Nah, pertanyaannya tadi adalah, bolehkah pada pasien yang dikemoterapi diberikan vaksin? Kan kalau dilihat bahwa, nah ini pada kondisi imunosupresi, gampang terinfeksi, tentunya segera diberikan vaksin dong, biar nggak terinfeksi. Dalam hal ini tidak terinfeksi oleh COVID-19, kan bahaya juga. Nah, ternyata tidak demikian. Tidak demikian dalam arti, kalau keperluannya iya, karena kondisinya lemah sistem kekebalan tubuhnya, sehingga kalau dari segi kebutuhan, ya segera diberikan. Tapi ternyata ketika seseorang dalam kondisi imunosupresi, ketika diberikan vaksin, maka hasilnya tidak akan optimal. Jadi fungsi vaksin untuk membangkitkan sistem imun, apakah itu seluler, apakah itu humoral, tidak akan tercapai kalau kondisinya pasien itu masih dalam kondisi imunosupresi. Jadi seperti ada dilema, di satu sisi pengen segera diamankan, dibentuk sistem kekebalan tubuh yang bagus, tapi di sisi lain kalau diberikan tidak terlalu efektif. Sehingga kita postpone, kita tunda pemberiannya. Kita tunda dengan data mungkin sekitar 3 atau 6 bulan setelah
kondisi pasien tersebut baik, baru kita berikan vaksin. Itu adalah pertimbangan dalam tanda kutip seperti dilemanya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ibu Ayu ini kemudian menderita COVID. Sekarang ini panduan yang banyak diambil adalah setelah COVID jangan langsung vaksin. Tunda 3 bulan, ada yang buku sampai ke 6 bulan. Jawabannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Sahabat sekalian, ketika seseorang terinfeksi suatu penyakit, itu sebenarnya kondisinya bisa bermacam-macam. Orang yang dalam kondisi normal, maka akan timbul sistem kekebalan tubuh untuk menghantam, untuk mematikan penyakit tersebut. Tapi ada yang tidak mampu, karena kondisinya lemah, kayak tadi contohnya pasca kemoterapi. Nah, rata-rata memang pada orang yang pasca menderita COVID, itu titer antibodinya itu naik. Artinya dalam rentang 3 bulan ke depan, infeksi COVID-19 tersebut rata-rata masih mempunyai antibodi atau sistem kekebalan tubuh yang masih menjaga seseorang pasien pasca infeksi tersebut. Sehingga apa? Dalam rentang waktu itu tidak perlu diberikan vaksin karena overlapping. Pertama overlapping karena dia masih tercover, tapi di sisi lain ketika diberikan vaksin juga mungkin belum bisa dibangkitkan. Jadi alasannya beberapa. Sementara dia masih terlindungi karena pasca infeksi, juga kalau diberikan vaksin juga tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Nah, ini pertimbangan kenapa harus ditunda dulu. Tapi repotnya, tidak semua pasien pasca COVID titernya mencukupi untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, inilah memang seninya kedokteran. Medicine is art. Jadi dunia kedokteran itu adalah seni, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian kita bahas sedikit mengenai vaksin COVID-19 dan kaitannya dengan dua pertanyaan tersebut. Saat ini ada 3 jenis vaksin. Vaksin yang pertama adalah whole virus, artinya keseluruhan virus yang dimatikan, bukan dilemahkan. Artinya apa? Ya cangkangnya, ya intinya, dan semuanya. Jadi semua bentuk virus utuh yang dimatikan, kemudian tentunya dengan proses membuat vaksin, itu yang dimasukkan dengan suntikan dan diharapkan karena terpapar sebagai antigen, jadi virus yang tadi sudah dimatikan itu sebagai antigen, sehingga terbentuk antibodi. Antibodi itu sistem kekebalan tubuh. Itu jenis vaksin pertama. Jenis vaksin yang kedua adalah protein tertentu, namanya S protein, spike protein. Nanti ada gambarnya. Kalau kita lihat gambar virus corona itu, yang ada kayak jari-jarinya keluar, itu namanya spike protein. Itu penting, protein yang penting. Kenapa? Karena hanya protein itu yang mampu mengikat atau terikat di reseptor sel tubuh manusia. Sehingga kalau protein itu disuntikkan, kemudian timbul anti terhadap protein tersebut, maka tidak bisa masuk virus itu. Jadi ini lebih spesifik kerjanya. Nah, yang ketiga adalah mRNA vaksin. Jadi ini lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, karena kita ambil dari DNA-nya. DNA-nya dibagi lagi menjadi mRNA, dan ini betul-betul spesifik lagi akan terbentuk suatu antibodi yang akan melawan atau menghilangkan peluang
terinfeksi lagi terhadap COVID-19. Tentunya efektivitasnya tidak akan bisa 100%. Karena kenapa? Karena memang virusnya bisa bermutasi, kemudian kadang-kadang ada subtype dari virusnya dan sebagainya. Sehingga demikian Ibu Ayu, intinya bahwa vaksin memang diperlukan, tapi memang kita harus nilai dulu kapan diberikan sehingga hasil yang diharapkan lebih optimal. Demikian sahabat, kalau ada pertanyaan silakan ajukan. Nanti akan kita bahas lagi dalam sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, semoga share ini bermanfaat, menambah pemahaman. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.